sekarang kita masuk ke pelajaran ke-8 ya. Di bagian desimal. Sekarang kita akan belajar cara merubah konversi atau merubah pecahan ke desimal. Nah, gimana caranya kalau kita punya berbagai macam pecahan, kita rubah jadi bentuk desimal itu gimana? Yuk, kita lihat bareng-bareng yuk. Nah, sekarang kalau ada ini. Nah, yang ini kalian harus sudah bisa nih. Ini nggak susah. Kan sudah belajar. Kalau 35/100, 35/100 itu kita rubahnya kan ada 2 0 ya. Jadinya ada 2 angka belakang koma. Jadinya ini pecahannya itu 0,35. Kalau ini karena per 10 berarti cuma ada 1 angka belakang koma. Berarti 0,8. Nah, ini kan 1 angka di belakang koma. Kalau ini 32 berarti ada 3 angka di belakang koma. 0,032. 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Yang ini kemarin kalian sudah belajar ya. Jadi harusnya tidak ada masalah. Gampang. Sekarang kita mau lihat. Kalau angkanya nggak per 10, nggak per 100, nggak per 1000. Gimana cara kita rubahnya? Nih, coba kita lihat bareng-bareng. Contoh, misalkan kalian ada 2/5. Sekarang ada 2/5 mau dirubah menjadi pecahan. Wah, kalau per 100 tahu caranya. Per 10 kita tahu caranya juga. Gampang. Per 1000 juga tahu. Tapi sekarang kita punya 3/5. Gimana nih kalau 3/5? 2/5. Caranya, karena kita sudah tahu per 10, kita buat aja jadi per 10. Masih ingat dong perkalian pecahan? Ini kan penyebutnya 5. Kalau kita mau bikin jadi 10 bisa nggak? Dikali berapa? 5 itu dikali 2. 5 dikali 2 jadi per 10. Jadinya kita bisa kalikan angka ini dengan 1. 1 itu sama juga dengan 2/2. Kan kalau dikali 1 kan dia tidak berubah artinya. Nah, ini sekarang kalau 2/5 dikali 2/2. Kenapa 2/2? Karena 5 dikali 2 jadinya 10. Ini hasilnya sama dengan 4/10. 4/10. Kalau udah 4/10 gimana cara bikin jadi pecahannya? 4/10 itu pecahannya sama dengan, gampang ya, 1 angka belakang koma, 0,4 jadinya gitu. Oke? Jadi kalau kalian ketemu per 5 itu tinggal dikali 2/2. Nanti jadi per 10 gampang dirubahnya. Jadinya kita harus bisa lihat angka berapa aja yang bisa dikalikan menjadi 10. Ada beberapa sih. Kita lihat. Ini ada, kalau tadi 2 ya. 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Berarti kalau ketemu yang per 5 itu dikali 2/2. Kalau 5 itu dikali 2 sama dengan 10. Berarti kalau kalian ketemu yang per 2, contohnya misalkan kalian ketemu 1/2 gitu. Kalian kalikan dengan 5/5. Jadinya kan per 10. Jadi ini 5/10. Kalau sudah 5/10 kan rubahnya gampang ya. Tinggal jadi 0,5 gitu. Jadi yang penting kalian tahu bilangan apa yang bisa dikalikan menjadi 10. Contoh soal kedua. Sekarang kalau ada angka 2/25. 25 bisa nggak dijadiin 10? Gimana ya caranya? 25 kan sudah lebih gede dari 10, nggak mungkin bisa. Nah, tapi ingat kalau per 10 nggak bisa nggak jadi 100? 25 dikali berapa jadi 100? Nah, ada yang tahu 25 dikali berapa jadi 100? Bisa nggak ya? Bisa. 25 itu dikali 4. Berarti kita kalikan 4/4 biar dia jadi 100. Nah, kalau sudah dikalikan itu hasilnya sama dengan 8/100. 8/100 kita ubah menjadi desimal. Itu bentuknya jadinya 0,08 gitu ya. Gampang ya. Jadi yang penting kalian harus tahu kalau nggak bisa dijadiin 10, jadiin 100. Jadi kalian harus terbiasa ketemu angka-angka seperti ini. 25, 4, tadi kan 2, 5, itu harus dikalikan berapa? Ya, untuk menjadi 100 itu ada beberapa angka yang bisa. Ini ada 25 dikali 4,
ada 4 dikali 25. Jadi misalkan kalian ketemu soal gini nih. Yang per 4, 3 per 4 gitu. Ini bisa dikalikan 25. 25 per 25. Nanti jadinya 75 per 100. Jadinya 0,75 seperti itu. Oke. Ada beberapa lagi sih selain ini. Itu ada lagi 50 dikali 2. Itu juga sama dengan 100. Bisa ya? Coba satu lagi. Sekarang kalau punya soal seperti ini. Wah, angkanya besar nih. 11 per 125. Gimana cara kita bikin jadi 100? Bisa nggak jadi 100? 125 udah lebih besar dari 100. Jadi nggak mungkin. Nah, setelah 100 berarti kita coba jadikan 1000. Ada yang tahu 125 bisa jadi 1000 atau tidak? 125 itu kalau dikali 8. Kalau dikali 8 dia menjadi 1000. Jadi kita kalikan 8 per 8. Ingat atas bawah harus sama. Karena akan dikalikan 1 biar tidak berubah. Hasilnya 88 per 1000. Jadi kalau kita mau rubah jadi bentuk desimalnya itu tinggal samain aja. Ini sama dengan 0,088. Simple ya. Kita harus lihat lagi pembentuk 1000 itu ada beberapa loh. Nih, ada lumayan banyak. 8 kali 125 itu sama dengan 1000. Jadi kalau ketemu per 8 dikali 125. Kalau ketemu per 125, kalian kalikan 8. Kalau ketemu per 250 dikali 4. Kalau ketemu per 4 dikali 250. Kalau ada per 500 dikali 2 jadi 1000. Oke? Jadi kalian tinggal latihan aja. Harus biasa dengan angka-angka berapa aja yang bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Nanti juga bisa jadi 10.000 dan seterusnya.